Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 Perkasa FM menyalakan energi maju. Saya Amir Fatah. Selamat sore kawan perkasa muslimin muslimat, santri Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miran Karanti Boyalang Tulung Agung. Alhamdulillah sore hari ini kembali lagi kita bisa bertemu dalam zona Islami spesial Ramadan, disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miran Karanti Boyalang Tulung Agung. Kita sore ini masih dalam suasana bulan Ramadan dan hari ini masuk hari ketiga. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa sampai nanti akhir Ramadan. Amin, amin ya robbal alamin. Dan kawan perkasa, sore ini kita akan bahas hadis yang ketiga dan juga keempat yang nanti akan langsung disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Muhammad Anam Muhsin. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islam ala khamsin. Buniyal Islam ala khamsin. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, Islam dibangun dengan 5 pondasi, dengan 5 tiang. Pertama, syahadati alla ilaha illallah. Pertama adalah dengan tiang bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tiang dari Islam adalah syahadat. Wa iqamis sholah, dan yang kedua adalah melakukan sholat. Wa itaiz zakat, menunaikan zakat. Wa hajjil baiti, menunaikan haji di Baitullah. Wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan suci Ramadan. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis yang ketiga, ini diceritakan Abi Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW berkata, Islam dibangun dengan 5 tiang. 5 tiang. Jadi Kanjeng Nabi dawuh, Islam dibangun dengan 5 tiang. Pertama syahadat, kemudian sholat, zakat. Kalau dalam hadis ini haji didahulukan, haji baru puasa. Nah, Rasul mengibaratkan, menyerupakan bahwa Islam itu seperti bangunan. Ya, jadi Islam itu seperti bangunan. Bangunan itu punya tiang. Bangunan itu punya tiang. Tiang atau cagak, soko. Demikian pula Islam, kata Nabi juga punya tiang, punya soko. Ai faman ata bihadil khamsi faqatama islamuhu. Artinya, barang siapa yang melakukan 5 tiang agama ini, maka faqatama islamuhu, maka sempurna Islamnya. Kama annal baita yatimu bi arkanihi, kadzalika islamuhu yatimu bi arkanihi. Seperti halnya rumah. Rumah itu bisa tegak, bisa kokoh, berdiri apabila ada tiang-tiangnya, tiang penyangganya. Demikian pula Islam
Islam niku bisa sempurna apabila ada tiang-tiangnya yang ada 5 tersebut, yaitu kalau tiangnya agama ya apa tiangnya Islam itu napa? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu tiang. Dan kalau tiang tersebut tidak sempurna, maka rumahnya juga tidak sempurna. Rumah tiangnya kurang, dadine ndoyong. Demikian pula Islam ketika tiangnya itu kurang, padahal mampu bisa melaksanakan, kok dia tidak mau melakukan, maka Islamnya juga tidak sempurna. Tidak sempurna. Maka di sini wahadza binaun maknawiyun syubbiya bil hissi. Bangunan yang dimaksud bunyal Islam ala khamsin itu Rasul menyerupakan Islam dengan bangunan. Menyerupakan Islam dengan bangunan, dan penyerupaan ini adalah maknawi saja. Syubbiha bil khisi, jadi bangunan maknawi yang berupa Islam itu diserupakan dengan bangunan yang khisi, yang nyata. Wajhu tashbih, titik kesamaannya apa? Annal bina al khisi idzan hadama ba'du arkani lam yatima. Titik keserupaannya wajhu tashbih itu bangunan rumah, bangunan yang nyata niku nggih, rumah itu apabila salah satu tiangnya ada yang roboh, maka bangunan ini tidak akan bisa tegak. Rumah sampean, rumah kita, rumah nih loh, bangunan ini ya. Misalnya bangunan pondok ini kalau salah satu tiangnya ambruk, otomatis bangunan itu tidak akan tegak, tidak akan sempurna tegaknya, pasti doyong, ya, pasti doyong. Nah demikian pula bangunan maknawi. Bangunan maknawi itu artinya agama Islam niki. Agama Islam. Agama Islam itu bangunan maknawi. Bangunan maknawi itu Islam tidak akan sempurna kecuali dengan melakukan 5 ini. Pertama syahadat, itu syarat mutlak pintu masuk Islam. Kemudian sholat, kemudian zakat bagi yang mampu, kemudian puasa Ramadan, dan yang kelima adalah haji bagi yang mampu. Kalau ada orang misalkan ngaku Islam tapi tidak sholat, bagaimana? Islamnya tidak sempurna, ibarat bangunan doyong. Jadi kalau ada orang ngaku Islam tapi tidak sholat, nggih, ibaratnya bangunan tiangnya ambruk satu. Ya ampun, bangunan itu akan ndeyek gitu. Sholat tidak melakukan, puasa juga tidak, puasa Ramadan umpama tidak melakukan, ya sudah berarti ambruk 2 tiangnya. Ambruk 2 tiangnya. Haji mampu dia, tidak melakukan, ambruk tiang 3. Ya sudah begitu terusnya. Lah kalau tidak melakukan semuanya tapi ngaku Islam, ya itu berarti pasti ambruk bangunannya. Islamnya akan rusak itu. Islamnya akan rusak. Oleh karenanya di dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, as-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Al hadis au kama qalan Nabi. Kanjeng Nabi dawuh as-sholatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Salat itu tiang agama, cagake agama iku salat. Faman aqamaha, barang siapa yang melakukan salat, faqad aqamaddin, berarti dia telah menegakkan agama. Waman tarokaha, tapi kalau orang meninggalkan sholat, enek wong ra salat, berarti dia telah merobohkan agamanya.
Wa kadzalika yuqasu al-baqiyah. Lah kalau selain sholat bagaimana? Puasa bagaimana? Zakat bagaimana? Haji bagaimana? Sama, itu juga merupakan tiang agama. Disamakan dengan sholat. Artinya kalau kita mengaku Islam, ya, kita mengaku agama Islam, kita harus ingat Nabi kita Muhammad SAW mengibaratkan Islam itu seperti bangunan. Diibaratkan seperti bangunan. Bangunan itu bisa tegak apabila ada cagak utawa tiang-tiangnya. Bangunan, ya, bentuk bangunan kita, rumah kita, masjid kita, pondok kita, ya, itu bisa tegak kalau ada cagak. Enek soko-sokone niki lho. Lek enek sokone ndak mungkin bisa berdiri tegak, ndak mungkin. Nah, demikian pula Islam. Islam niku bangunan maknawi. Bangunan maknawi artinya kalau ada sebagian rukunnya Islam tidak dilakukan, maka Islamnya ndak sempurna. Islamnya ndak sempurna. Mula nek awake dhewe kita ini kepingin Islam kita sempurna. Ibarat rumah itu kita pengen rumah kita kokoh, ya, ruso kokoh. Bagaimana? Sokone kudu sing kuat, sokone kudu enek, lan sokone kudu kuat. Sokone kudu kuat, nek ndak kuat ambruk mengke. Nah, kalau Islam supaya kuat bagaimana? Supaya Islam kita kuat bagaimana? Kita harus mengokohkan cagak-cagak Islam. Apa itu? Pertama, syahadat. Kita bersaksi betul bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan kita bersaksi bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah utusan Allah Ta'ala. Ini harus, ini persaksian dalam hati, diucapkan dengan lisan, kemudian hati kita iman. Kita bersaksi betul-betul tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bersaksi betul-betul kalau Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Pertama. Yang kedua, nek kepingin Islam kita kokoh, kita harus istiqomah sholat 5 waktu. Jangan meninggalkan sholat. Syukur-syukur jamaah. Dan bahkan sholat ini adalah satu ibadah yang luar biasa. Bahkan luar biasanya sholat sampai ibadah badaniyah itu yang paling agung sholat. Sampai didhawuhi dalam hadis yang lain, awwalu ma yuhasabu bil abad yaumal qiyamah as-shalah. Amal manusia yang pertama kali besok dihisab oleh Allah di akhirat itu sholat. Kalau sholatnya baik, maka amal yang lain akan jadi baik. Namun kalau sholatnya buruk, amal yang lain juga akan buruk. Itu sholat. Maka jaminan sholat ini. Kalau sholat kita baik, amal kita yang lain insya Allah jadi baik. Tapi kalau kita sudah sholatnya buruk, kita sholat tapi buruk, atau kita meninggalkan sholat, naudzubillah, berarti amal-amal kita yang lain itu juga akan bermasalah. Ini sholat. Kemudian maka apapun yang terjadi jangan meninggalkan sholat. Ojo ninggalne sholat 5 waktu. Apalah artinya dunia seisinya, apalah artinya kekayaan kalau kita meninggalkan sholat. Tidak ada artinya itu. Apalah artinya pangkat yang tinggi kalau kita meninggalkan sholat. Tidak ada artinya pangkat yang tinggi. Apalah artinya kebahagiaan dunia, harta yang banyak kalau kita meninggalkan sholat. Tidak ada artinya itu di hadapan Allah Ta'ala. Besok kita akan menyesal. Dan bahkan orang yang meninggalkan sholat itu diancam oleh Allah Ta'ala akan dimasukkan ke dalam neraka sakor. Ma salakakum fi sakor lam naku minal musallin. Apa yang membuat kamu masuk neraka sakor? Maka penduduk neraka sakor menjawab lam naku minal musallin. Dulu aku di dunia meninggalkan sholat. Jadi sholat jangan ditinggal. Kemudian ketika Isra Mi'raj Kanjeng Nabi diberi
diperlihatkan. Tamsil, ada sekelompok kaum turdhahu ru'usuhum. Sekelompok kaum niki sirai kepalane dikepruki watu sampai pecah, balik malih dikepruki malih, pecah balik malih. Lalu Kanjeng Nabi tangklet datang malaikat Jibril, man haula ya Jibril. Itu siapa wahai Jibril? Kenapa kepalanya dikepruki watu sampai pecah balik dikepruki malih? Kata malaikat Jibril, hum ulaik alladzina tatasaqalu ru'usuhum anis sujud. Wahai Rasul, itu adalah gambaran orang-orang yang ketika di dunia meninggalkan sholat. Kepalanya berat digunakan untuk sholat. Maka nang akhirat sok dikepruki watu sirai. Maka kita kuatkan sholat kita. Jadi sokone agama yang paling ruso, yang paling mulia, cagake agama, rukun napa? Ibadah badaniyah yang paling agung adalah sholat. Kemudian zakat. Kalau kita mampu keluarkan zakat. Jangan eman, ojo eman ngetokne zakat. Yang ketiga adalah puasa Ramadan. Syahadat, sholat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Puasa Ramadan jangan ditinggal. Puasa Ramadan jangan ditinggal seperti sekarang ini. Maka kita himbau kepada diri kita sendiri, juga kepada para santri dan para pendengar Radio Perkasa dimanapun berada, jangan sekali-kali kita meninggalkan puasa kecuali karena ada uzur, ya mungkin karena sakit, mungkin musafir atau datang bulan dan lain sebagainya. Kalau tidak ada uzur, jangan pernah meninggalkan puasa. Ya, kemudian yang kelima adalah melakukan haji bagi yang mampu. Kalau kita mampu, laksanakan haji ke Baitullah. Kalau kita tidak mampu, bagaimana? Istiqomah sholat Jumat. Istiqomah sholat Jumat, karena Jumat itu hajjul fuqara wal masakin. Sholat Jumat itu adalah hajinya fakir miskin. Jadi kalau kita misalkan belum memiliki dana untuk berangkat haji, ya sudah, jangan berkecil hati. Lakukan sholat Jumat istiqomah. Insya Allah kita mendapatkan pahala haji tersebut, ya. Insya Allah begitu. Baik, itu kaum perkasa muslimin muslimat, penjelasan seputar hadis yang ketiga seputar rukun Islam. Dan nanti akan kita lanjutkan lagi zona Islami spesial Ramadan pada sore hari ini langsung dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Granti Boyolangu Tulungagung dalam kajian kitab hadis Arba'in Nawawi. Tadi kita sudah sama-sama simak untuk hadis yang ketiga seputar rukun Islam. Kali ini kita akan lanjutkan kajian kitab hadis Arba'in Nawawiyah, masuk kepada hadis yang keempat, ya. Ini berisi tentang proses penciptaan manusia dimulai dari perut sampai dengan beranjak ke masa dewasa. Akan dijelaskan selengkapnya oleh Kiai Muhammad Anamusin. Semoga baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisur rabi', hadis yang keempat, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qol haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa as-shadiq al-masduq inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummi arba'ina yauman nutfah thumma yakunu alaqah misla dhalik thumma yakunu mudghah misla dhalik thumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqi wa ajalih wa amalih wa syaqiyun am sa'id fa walladzi la ilaha ghairu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alil kitab fayamalu bi amali ahlil nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alil kitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis yang keempat ini diceritakan oleh sahabat Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, haddatsana Rasulullah
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada kami, inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni umi arba'ina yauman nutfah. Sesungguhnya, kata Rasulullah, sesungguhnya salah satu dari kalian semua, wahai manusia, itu yujma'u khalqu fi batni umi arba'ina yauman nutfah. Proses kejadian salah satu kalian ketika di perut ibunya itu selama 40 hari berupa nutfah. Nutfah niku mani ya. Jadi nutfah itu sperma. 40 hari berupa sperma. Tsumma yakunu alaqah misla dzalik, lalu 40 hari kemudian menjadi segumpal darah, alaqah, 40 hari setelahnya. Tsumma yakunu mudghah misla dzalik, lalu setelah itu 40 hari setelahnya menjadi segumpal daging, mudghah. Tsumma yursalu ilail malak, lalu diutuslah malaikat kepadanya, fayangfuhu firruh, lalu malaikat tersebut meniup ruh ke dalam jasadnya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, lalu dia diperintahkan untuk mengisinya 4 kalimat, mengisinya 4 kepastian, 4 takdir. Yang pertama, bikat birizki, ditulislah kepadanya tentang takdir rizkinya, bagaimana rizkinya. Wa ajalihi, kemudian kematiannya. Wa amalihi, amalnya. Wa syakiyun amsaidun, termasuk golongan orang yang beruntung atau orang yang celaka. Ini sudah ditulis di situ pada waktu ditiup ruh pada usia berapa? 120 hari atau 4 bulan. Jadi ditiup ruh itu selama pada usia 4 bulan. Makanya biasanya kalau orang Jawa iku nek wong Jawa pada usia kandungan 4 bulan ya, 120 hari niku diselameti, jenenge diteloni. Itu tujuannya apa? Disedekahi, didongakne, harapane dengan ditetapkannya takdir satu rizkine, ajale ya ta, amale wong bejo apa cilaka, maka orang tuanya berharap agar anaknya kelak menjadi orang yang beruntung, anaknya kelak menjadi orang yang mulia, maka didoakan dan disedekahi. Itu pada waktu penentuan takdir ini, pada usia 120 hari atau 4 bulan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fawalladzi la ilaha ghairu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira fayasbiqu alil kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Kata Nabi, demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya ada salah satu dari kalian beramal ibadah yang baik, dia melakukan amalan-amalan ahli surga, ibadah, hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dhira, sampai antara dia dengan surga itu sudah sangat dekat sekali, tinggal 1 dhira ibaratnya, tinggal waktu yang sebentar. Tapi fayasbiqu alil kitab, ketetapan Allah berkata lain, fayamalu bi amali ahlinar, kurang sedilek masuk surga itu lalu dia maksiat, dia kufur sehingga melakukan amalnya ahli neraka sampai akhirnya dia mati dalam keadaan yang buruk, fayat khuluha, lalu akhirnya dia masuk neraka Allah, naudzubillah min. Jadi enek wong kuwi mulai setat baik, apik, ibadah, tapi menjelang wafatnya dia melakukan
perbuatane ahli neraka, ada kalanya yang dengan kufur, dia mengganti Islam menjadi kufur murtad, ya dah? Atau dia melakukan dosa besar menjelang kematiannya, lalu dia mati dalam keadaan murtad atau dalam keadaan melakukan dosa besar. Akhirnya apa? Dia masuk neraka Allah Ta'ala. Na'udzubillah min enek wong koyok ngene iki. Makanya awake dhewe kudu ngati-ngati. Kita harus hati-hati, ya. Jadi hati-hati dengan amal. Jangan terkecoh. Misalnya kita di awal-awal melakukan kebaikan, kita harus istiqomah terus sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai kematian menjemput kita. Sampai kematian datang kepada kita, hendaknya kita terus berbuat baik supaya kita jadi ahli surga Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua ahli surga Allah Ta'ala. Nah, jangan sampai seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Ada orang yang beramal di awal-awal setate, amalnya bagus, ibadah, tapi akhirnya dalam hatinya ada kesombongan, dalam hatinya ada ujub, dalam hatinya ada riya, dalam hatinya ada sum'ah, ya, amal-amal yang buruk. Lalu akhirnya menjelang kematiannya dia melakukan maksiat, bisa dengan murtad, bisa dengan melakukan maksiat dosa besar yang lain, sehingga akhirnya menjadikan dia mati dalam keadaan yang buruk. Fayat khuluha, lalu akhirnya dia masuk neraka Allah Ta'ala. Ada orang seperti itu. Wa inna ahadakum layak malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Tapi juga ada, kata Nabi, enek wong niku awali elek, amalnya pertama buruk, setate elek dheweke, maksiat, amal buruk ngoten. Tapi menjelang wafatnya dia tobat. Menjelang wafatnya dia tobat, melakukan amal yang baik, sehingga akhirnya dia mati dalam keadaan, dia meninggal dalam keadaan yang baik, husnul khotimah, dan dia akhirnya masuk surga Allah Ta'ala. Ya, ini ada orang yang seperti itu. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim. Maka dari hadis ini memberikan beberapa ilmu kepada kita, bagaimana orang itu bejo lan ciloko itu bisa diketahui dengan tanda pada waktu sakaratul maut, pada waktu akan mati, pada waktu akan meninggal dunia itu dalam keadaan bagaimana. Mula ada dawuh al-umur bi khawatimiha, bahwa perkara-perkara itu tergantung akhirnya. Enek wong biyen awale apik, tapi akhirnya kok elek, jadi elek dia. Enek malih wong niku awale elek, tapi akhirnya kok apik, tobat, jadi baik dia. Nggih, mula enek istilah mantan preman iku luwih apik timbangane mantan kiai. Mantan preman luwih apik daripada mantan santri, mantan kiai, mantan ustadz. Kenapa? Kalau dulu mantan preman berarti premannya dulu elek mbiyen, dulu buruk kelakuannya, tapi sekarang jadi orang yang baik, itu beruntung dia, apik. Tapi kalau ada orang dulu baik sekarang kok buruk, elek. Enek wong mbiyen dheweke mbiyen ra tau salat, ndak tahu poso Ramadan, tapi sekarang dia berubah. Sekarang dia sholat, sekarang dia puasa Ramadan, sekarang dia seneng ngaji. Beruntung dia orang yang beruntung. Meskipun awalnya elek, tapi suwalike enek. Kalau ada orang dulu ahli sholat, sregep sholate, jamaah sregep dulu, puasa Ramadan sregep, ngaji sregep, sekarang berubah jadi elek. Sekarang sholat ditinggalkan, puasa Ramadan ndak dikerjakan, jamaah ra tau teko, ngaji ra gelem. Sekarang buruk, sobone diskotik, sobone kafe, naudzubillah. Berarti dia itu
termasuk orang yang buruk, akhirnya buruk dia. Ya memang orang yang paling baik itu bagaimana? Wong sing paling apik, yang paling sempurna, awale apik, setate apik, finise ya apik. Itu orang yang paling mulia. Semenjak kecil dia baik, nyantri, kemudian remaja baik, tua jadi orang baik, wafat baik. Oh, paling bagus ini. Tapi terkadang orang kan tidak begitu. Terkadang orang itu mungkin awalnya elek. Awalnya elek ritak rapopo awalnya, tapi sekarang harus baik. Mungkin kita dulu sebelum mondok kita ndak tahu salat, sadurunge mondok aku ora tahu salat misale. Aku ora tahu poso, tapi setelah mondok alhamdulillah salate trep, jamaahe trep, ngajine mempeng, bejo dheweke. Dosa-dosa di masa lalu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang itu kata Nabi Muhammad SAW, ada orang itu sesungguhnya ada salah satu dari kalian yang awali beramal seperti amalnya ahli surga. Amalnya awali permulaannya beramal baik, ibadah, beramal seperti amalnya ahli surga, hatta ma yakunu baina wa bainal jannah illa dhira, sampai antara dirinya dengan surga tinggal dekat sekali. Tetapi di akhir hayatnya dia melakukan maksiat. Dia melakukan dosa besar, dia melakukan perbuatan yang buruk, malah naudzubillah ada yang di akhir hayatnya dia murtad keluar dari Islam, akhirnya mati dalam keadaan murtad, naudzubillah min dzalik, sehingga dia akhirnya masuk neraka. Padahal setate apik, ngono lho. Maka kehidupan ini ibarat sepak bola ya. Ibarat sepak bola. Sepak bola babak pertama ngegol ke, gol 3-0. Wah, marem. Akhirnya leno. Babak kedua genten kegulan 4. Menang di. Kalah apa menang? Pertama ngegolne 3 babak pertama. Tapi akhirnya sembrono dheweke, sembrono. Akhirnya babak kedua kegulan 5. Akhirnya menang apa kalah dheweke? Kalah, ngono lho. Makanya akhir kehidupan itu tergantung akhirnya. Nasib itu tergantung akhirnya. Awalnya elek rita, awalnya ndak poso rita, ndak sholat, mungkin dulu ndak salat. Jadi preman, ketika jadi preman ndak sholat, ndak puasa. Tapi setelah itu taubat, dapat hidayah, jadi orang beruntung. Mula bener unen-unene wong Jawa niku. Nggih, mantan preman luweh apik tinimbangane mantan ustad. Mantan preman dulu preman tapi sekarang taubat, itu jauh lebih baik daripada yang dulu ustad sekarang preman. Itu loh. Karena yang dilihat adalah akhirnya. Sampean juga begitu. Dulu misalnya kita sampean ketika belum mondok SD nakal, enek sing ndak salah dan misalkan begitu. Tapi sekarang sampean ketika mondok jadi orang yang mulia, jadi orang yang baik, seneng ngaji, seneng jamaah, seneng puasa, seneng baca Quran, bejo sampean. Orang beruntung ya seperti itu, mana lah ya? Itu yang didawuhkan. Nah, terus summa inna min lutfillahi ta'ala wa wus'i wa sa'yi rahmatihi annan kilaban nas minasyari ilal khair kasir wa annan kilabuhu wa ammang kilabuhu minal khair ilasar fa fi ghayatin nudur wa nihayatil kilah. Tapi awake dhewe kudu ngati-ngati ngene. Termasuk sebagian dari kasih sayangnya Allah kepada hambanya, sebagian dari sifat kasih sayangnya Allah kepada hambanya nopo, dan sebagian dari jembari rahmati Gusti Allah, anang kilaban nas minasyari ilal khair kasir. Lek enek wong sing awale elek saiki dadi apik iku pirang-pirang. Awale elek, setate elek tapi finise kok apik, kuwi pirang-pirang, banyak sekali. Tapi
Suwalike lek awale elek kemudian matine kok awale apik matine kok elek, iku arang terjadi. Tapi kalau awale elek kemudian meninggal dalam keadaan baik, tobat, iku pirang-pirang. Tapi nek awale iku api, ibadah, sregep ngaji, kemudian kok ketika wafat elek, itu jarang terjadi. Fa fi ghayatin nudur wa nihayatil qilah wala yakunu illa liman asyara alal kabair. Dan hal yang seperti ini tidak akan terjadi asale api, ahli ibadah, ahli takwa kok meninggal dalam keadaan buruk. Ini tidak akan terjadi kecuali orang tersebut melakukan dosa besar. Orang tersebut istiqomah melakukan dosa besar. Lah termasuk waqala ba'duhum al asbab al maqdiyah li su'il khotimah, sebab yang menjadikan manusia itu mati elek apa? Disebutkan teng mriki ulama mengatakan enek papat. Iki tulisan niki. Sebab yang menjadikan manusia itu meninggal yang buruk itu enek papat. Pertama nopo? At-tahawun bis shalah. Iki nomor 1. Sing dadekne menungso niku matine elek itu ada sebab 4. Yang pertama at-tahawun bis shalah. Sing pertama dheweke sembrono salat, ninggal salat. Jadi wong ninggal salat niku nek mati rata-rata suul khotimah, rata-rata. Enek wong ninggalne salat, enek wong ra salat. Nalikane urip mboten salat, ninggalne salat, ketika meninggal dunia dalam keadaan tidak salat, maka rata-rata meninggal suul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Mula nomor 1 penyebab yang paling besar mati elek niku 1 tahawun bisolah ay at-takasul an fi'liha. Arab salat aras-arasen. Gila, mula ngati-ngati awake dhewe ya, aja ninggal salat. Nomor 2 surbil khamri, orang yang minum khamr, minum arak, mabuk-mabukan. Iki nomor 2. Nomor 3 wa'adzal muslimin, sering nglarani wong Islam. Enek wong mati dalam keadaan nglarani wong Islam ndak tobat, maka biasanya matine suul khotimah. Sing nomor 4 napa terakhir? Uququl waliden, orang yang durhaka kepada orang tuanya. 4 hal ini akan menyebabkan orang itu mati suul khotimah. Lek dilakukan istiqomah, maka kita meminta kepada Allah mudah-mudahan kita semua ini diberi pertolongan Allah iso nglakoni salat ya, bisa menjauhi khamr, menjauhi larangan Allah. Kita jangan sampai menyakiti sesama muslim, kita jangan sampai durhaka kepada orang tuanya. Insya Allah kita akan jadi ahli surga Allah Ta'ala. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan muslimin muslimat, hari ketiga adzan maghrib akan jatuh di jam 17:38. Dan sebelum kita berpisah, mari kita tutup majelis yang mulia ini dengan lantunan doa yang dipimpin oleh Kiai. Semoga Pak Kiai. Mari kita berdoa bersama nggih, ndonga sareng-sareng muga-muga majelis ini selantiasa dirahmati Allah Ta'ala, diberkahi Allah Ta'ala. Kita sedaya diparingi ilmu sing barokah, ibadah kita dipun tampi dening Allah. Kita sedaya ditakdirke wong sing selamat dunyane, selamat akhirate. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina,
Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi, amalan sholihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kawan perkasa muslimin muslimat Zona Islami Spesial Ramadan edisi 3 Ramadan 1443 Hijriah. Insyaallah kita akan kembali lagi masih dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Granti Boyolali pada hari Rabu besok. Saya Amir Fatah pamit. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.